Melalui program Nawacita, pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan dana desa mulai tahun 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa mulai banyak dirasakan manfaatnya di beberapa tahun berjalan ini. Selain nominal yang setiap tahunnya meningkat, tetapi lebih pada tujuannya yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun hal tersebut berbeda yang terjadi pada Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana diduga banyak pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Sedangkan menurut keterangan RT setempat, beberapa program desa tidak diketahui keberadaannya atau diduga fiktif. Hal ini tentunya pemerintah Desa Montor diduga telah mengangkangi aturan yang ada. Selain itu, Zakaria selaku masyarakat desa setempat juga mengeluhkan adanya bantuan yang dimilikinya sebagai penerima manfaat kini ditiadakan oleh oknum aparatur Desa Montor. Pasalnya bantuan yang telah diterima olehnya secara terang-terangan dipotong oleh oknum tersebut sebesar Rp50.000. Namun setelah Zakaria memohon agar bantuan tersebut tidak dipotong, oknum desa justru melakukan tindakan yang tidak bermoral serta mencabut paksa bantuan milik Zakaria. Pak, izin Pak, kita mau mempertanyakan masalah Desa Montor Pak ya. Tahun 2022 sampai 24 sudah ada belum Pak bantuan perikanan? Belum tahu juga. Belum ada Pak ya. Belum tahu. Kalau bantuan peternakan Pak? Belum tahu juga saya juga ya. Bantuan alat pertanian Pak? Belum tahu. Belum tahu. Nah terus jalan usaha tani Pak ada nggak? Saya nggak berangkat di sana, saya jadi ya bukan tahu ya sana. Kalau di sini belum ada Pak ya? Di sini mah. Baik. Nah terus Pak apa namanya? Apa pipanisasi Pak? Saluran air bersih buat warga? Wah, dari sini belum di sini. Belum ada Pak ya, gitu. Nah terus program yang saya sebut tadi Pak di kantor desa nggak dimusdeskan Pak? Ya, benar. Masalah peternakan dimusdeskan? Tahu ya. Dimusdeskan. Tapi sering aktif juga di musdes Pak? Ya ada. Ada. Terus harapannya Pak ke depan nih Pak seperti apa Pak? Ya, mau berjalan. Gimana Pak? Mau berjalan sih seperti itu. Harapannya? Iya. Harapannya kalau program peternakan ada mau Iya. Pak ya? Gitu. Baik Pak. Dengan Bapak siapa? Padang. Batang. Selaku Ketua RT Pak ya? Iya. Oke, makasih Pak. Iya. Seperti apa Pak itu masalah bantuan di desa ini Pak? Hah? Bantuan di desa ini seperti apa? Itu yang PKH yang saya ya, hak saya yang Bapak hilang itu. Dihilangin Pak. Nah, terus ada bahasa kasar dari pihak perangkat desa, siapa itu Pak namanya? Itu itu enek Budi, selakinya Budi. Oh, siapa namanya? Budi Budi. Ya. Dia sebagai apa? itu perangkat desa. Perangkat desa. Bahasa sama Bapak seperti apa? Bahasanya dia nganjing-nganjing itu. Anjing-anjing. Itu gara-gara apa itu Pak? Itu dicaram dipotong orang lain itu. Oh, jadi bantuan itu dipotong. Saya jangan, kata saya jangan. Itu. Oh, Bapak bilang jangan. Langsung marah dia Pak. Hak orang miskin itu. Oh, Nggak manfaat kata saya. kata Bapak. Terus si Hadinya Dia marah. marah. Baik Pak. Sampai sekarang ini masih dipotong nggak Pak hak masyarakat namanya? Nggak tahu, kemarin mah katanya enggak. Enggak. Dulu mah banyak. Terus seperti informasi yang Bapak bilang tadi, habis kejadian itu hak Bapak jadi hilang Pak? Bilang. Gara-gara kejadian ribut itu? Ya, Oh baik. Harapannya Pak ke depan seperti apa Pak untuk atau desa ini? seperti semula aja, yang dulu hilang harus dapat lagi. Supaya dapat lagi. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Zakaria. Zakaria. Selaku warga Montor Pak ya? Biasanya. Makasih Pak. Perlu diketahui bahwa pemerintah Desa Montor mendapatkan anggaran alokasi dana desa pada tahun 2022 sebesar Rp820 juta yang dialokasikan untuk berbagai program. Salah satunya program bantuan perikanan bibit pakan sebesar Rp15 juta, pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat atau nelayan sebesar Rp6 juta, peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi jagung sebesar Rp32 juta, peningkatan produksi peternakan atau alat produksi dan pengolahan peternakan kandang sebesar Rp37 juta, pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian peternakan sebesar Rp6 juta, pembangunan rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan darat milik desa sebesar Rp20 juta, serta program keadaan mendesak sebesar Rp370 juta. Kemudian pada tahun 2023, Desa Montor mendapatkan anggaran sebesar Rp962 juta.
yang sebagian dialokasikan untuk bantuan keadaan mendesak sebesar 100 juta rupiah, serta peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi jagung sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah Desa Montor kembali mendapatkan anggaran sebesar 972 juta rupiah, yang sebagian anggaran dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 38 juta rupiah, serta program keadaan mendesak sebesar 72 juta rupiah. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada tanpa melibatkan swakelola desa. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sampai ditayangkan berita ini, kepala desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Pandeglang, Heriadi mengabarkan.